Halo Sobat Podcast, selamat datang kembali di podcast kami. Kami akan membahas isu-isu hukum dan sosial dengan kehidupan masyarakat. Dengan saya Devita Putri, host pertama. Dan saya host 2, Serli Muhammad Majwandani. Senang sekali dapat menemani teman-teman semua. Pada episode ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas dan akses publik dalam pendampingan hukum dan akses pengadilan. Tema ini penting karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas. Namun dalam prakteknya masih banyak hambatan-hambatan yang mereka hadapi ketika ingin memperoleh keadilan. Untuk membahas tema ini, telah hadir bersama kita 2 narasumber yang sangat kompeten. Selamat datang narasumber 1 dan narasumber 2. Boleh perkenalkan lebih dulu? Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Asrofuddin. Insyaallah akan menemani podcast bersama 2 host kita yang sangat populer ini terkait tema yang sangat menarik, yaitu isu-isu disabilitas. Saya Rizky Herudin, tim seksi sebagai pembantu narasumber setelah saya juga. Terima kasih untuk para host sekalian. Oke, langsung saja. Saya ingin bertanya sebelum membahas lebih jauh mengenai akses hukum. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan penyandang disabilitas itu? Narasumber pertama. Untuk pemberdayaan kaum disabilitas itu lebih bertujuan untuk merubah dan membangun pola pikir pada masyarakat kita, membongkar tabu disabilitas. Karena apa? Karena selama ini kaum disabilitas itu lebih dipandang rendah oleh atau tidak setara ya. Kaum disabilitas lebih dipandang tidak setara dengan manusia lainnya. Nah, pemberdayaan di sini itu untuk memberdayakan kaum disabilitas, bahwa kaum disabilitas dan manusia biasanya itu adalah sama, setara, dan harus dipenuhi hak-haknya juga secara setara. Nah, pemberdayaan itu ya untuk memberdayakan kaum disabilitas agar setara dengan manusia lainnya. Kita membongkar tabu itu. Kalau boleh tahu, kenapa pemberdayaan itu sangat penting ya? Ya karena sangat penting sekali ya, Mbak. Karena masyarakat kita secara kultural itu masih tabu terkait hak-hak yang harus didapatkan oleh kaum difabel atau disabilitas. Bisa dibilang masih acuh-acuh ya Mas? Iya, masih acuh-acuh secara kultural kan. Walaupun secara substansial undang-undang kita sudah membuka akses setara. Nah, penting sekali untuk pemberdayaan ini, yaitu untuk mendampingi, untuk menyukseskan, artinya hak-hak yang harus didapatkan oleh kaum disabilitas itu terpenuhi. Karena itu kami selalu mengungkapkan bahwa kaum disabilitas dan manusia biasa itu sama. Dan ini pentingnya karena selama ini kaum difabel itu menghambat dan dalam proses pendidikan hukum seperti itu. Oke, saya akan menanyakan lagi. Seringkali kita mendengar bahwa akses pengadilan masih terjadi tantangan bagi penyandang disabilitas. Apa sih hambatan mereka hadapi? Kalau hambatan itu berbicara terkait hambatan itu terdapat banyak sekali hambatan. Namun secara garis besar kita bisa memetakan ada 2 hambatan yang kita bisa usahakan, kita bisa hilangkan bersama-sama, yaitu aspek struktural dan kultural. Karena kalau kita meminjam teorinya Friedman terkait sistem hukum, karena substansi hukum itu baru cetak dirinya saja. Artinya sisi substansinya saja tanpa didukung oleh sisi struktural dan kultural, maka
tujuan dari undang-undang itu belum tercapai, maksudnya belum efektif. Nah, secara substansi Indonesia sudah memiliki payung hukum terkait pendampingan penegakan hukum untuk kaum disabilitas. Itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, secara substansi sudah ada, tapi secara struktural, artinya para penegak hukum kita apakah sudah memiliki perspektif terkait kesetaraan? Apakah aparat penegak hukum kita baik di proses penyidikan atau di pengadilan itu apakah sudah memiliki perspektif kesetaraan? Nah, itu yang perlu kita bangun bersama-sama, karena mungkin masih banyak dari aparat penegak hukum kita yang masih tabu terkait pembicaraan disabilitas. Yang terakhir atau yang satunya, maksudnya atau struktural, yang terakhir itu kultural, yaitu secara kultural budaya kita bagaimana memandang disabilitas. Tadi kan saya pertama, kenapa ini budaya kita masih tabu terhadap kesetaraan disabilitas. Nah, mungkin dua hambatan itu yang bisa kita benahi bersama, bisa kita usahakan bersama-sama. Mungkin itu. Kalau seharusnya pengadilan itu memberikan akses yang setara itu bagaimana? Ya, mulai dari fasilitas. Itu harus setara. Artinya kayak contoh, ada tangga, itu kan ada disabilitas kan banyak, ada yang disabilitas intelektual, ada yang disabilitas fisik. Nah, untuk fisik, pengadilan bisa menerapkan atau membangun bangunan yang ramah disabilitas. Artinya menyediakan akses publik atau akses umum yang bisa dilalui atau yang bisa dilewati oleh kaum disabilitas, seperti tangga. Itu bagaimana tangga yang ramah difabel? Bagaimana nanti ya bisa juga dengan itu secara secara fisik. Tapi di sisi lain secara materi ya, para penegak hukum di pengadilan itu harus memiliki perspektif, ya lagi-lagi perspektif, karena kalau kita mengutip atau meminjam teori hukum progresif itu aparat penegak hukum tidak boleh hanya secara normatif menerapkan hukum, ya menerapkan hukum tidak hanya secara normatif, tapi para aparat penegak hukum harus bisa menafsirkan, harus bisa menyentuh keputusan mana atau putusan mana yang paling adil. Nah, karena subjek hukumnya berbeda-beda, subjek hukum antara manusia normal dan kaum disabilitas itu berbeda, maka kecerdasan hakim misalkan atau kecerdasan aparat penegak hukum itu diuji di sini. Nah, ini yang paling perlu ya, selain aspek fisik tadi ini, karena harus imbang, harus benar-benar adil. Tidak hanya secara normatif, tapi harus benar-benar menyentuh keadilan bagi kaum disabilitas. Mungkin itu. Oke, selanjutnya saya akan bertanya pada narasumber kedua. Pertanyaan saya itu, bagaimana sebenarnya hak penyandang disabilitas dalam proses hukum ya? Baik, untuk hak disabilitas dalam proses hukum itu mungkin pastinya itu ada pendampingan dari advokat itu sendiri atau orang yang mengerti hukum di pengadilan itu sendiri. Karena kan ya seperti kita tahu sendiri kan difabel pun dia tidak bisa sendiri, butuh seorang sampingnya, butuh pendampingan itu sendiri. Itu dari advokat, dari pengacara bisa. Lalu ada juga untuk dalam pengadilan tuh harus ada pengecekan ini kondisi dari difabel itu sendiri. Karena kan tidak mungkin ketika dalam proses persidangan difabel ini melakukan ngamuk-ngamuk sendiri, penyakitnya mulai keluar. Jadi kan sebelum itu kita harus melakukan proses
teknisnya sendiri itu semua. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, dari hak tersebut, apakah ada dasar hukum yang mengaturnya? Dasar hukumnya itu ada, itu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu tentang hak-hak dasarnya, kayak hak-hak dasar hidupnya, hak-hak pendidikannya dia, hak lingkungannya dia. Lalu ada juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 itu tentang perlindungan bagi kaum difabel tersebut. Ini dalam hukumnya gimana, perlindungan lingkungan, perlindungan hukum, gitu. Oke, selanjutnya saya akan bertanya lagi mengenai bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan ketika penyandang disabilitas menjalani proses persidangan. Untuk pendampingan, mungkin kalau kita mengacu pada perspektif sebagai advokat, itu pasti kita harus benar-benar membantu memenuhinya dalam mungkin dalam proses itu dalam 0%, kayak mulai dari kita membuat dokumennya, menyusun-nyusunnya, entah itu dari eksepsi, pledoi, apapun itu dokumen itu kita sudah benar membantunya. Terus juga apabila di dalam persidangan ketika hakim menanyakan bersifat diskriminasi terhadap kaum difabel ini, kita harus membantu menyanggahnya, karena kan tidak dimungkinkan oleh hakim untuk bertanya diskriminasi tentang difabel itu sendiri. Ini seperti itu misalnya. Dari pendampingan yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada manfaat utama dari keluarga? Tentu ada manfaatnya. Kan karena benar yang dibilang oleh Mas Asaf sendiri, karena kan dalam masyarakat, dalam publik itu sendiri kan masih hal tabu, menjadi hal yang acuh dan tak acuh dalam masyarakat terhadap orang-orang disabilitas itu sendiri. Nah, banyak yang tidak terlalu mempedulikannya, tidak yang terlalu memperpentingkan tentang difabel itu sendiri ketika dalam kasus atau dalam permasalahan. Kita mungkin dengan cara itu salah satu kunci untuk membantu para kaum difabel untuk bisa menjalani hak mereka itu sendiri. Seperti itu. Dan juga mungkin kita juga bisa dalam pengadilan itu menjamin hak-hak mereka di pengadilan. Seperti yang tadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak dasar. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada dua narasumber yang sangat-sangat hebat ini. Menurut kalian, apa yang perlu dilakukan agar akses keadilan bagi penyandang disabilitas itu semakin baik? Pertama-tama yang mungkin dari infrastruktur. Bagaimana pengadilan itu harus membangun ruang sidang yang ramah disabilitas, yang lebih peka terhadap disabilitas, penyediaan misalkan itu penerjemah bahasa disabilitas itu sangat diperlukan untuk memperoleh keadilan bagi kaum disabilitas. Terus selanjutnya bisa juga mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Nah, karena apa penting bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau advokat itu bisa mengikuti pelatihan atau wajib mengikuti pelatihan terkait pembicaraan tema disabilitas. Untuk apa? Untuk mereka supaya agar lebih peka terhadap kebutuhan, terhadap apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk atau dalam menghadapi kaum disabilitas. Mungkin yang terakhir bisa ada penguatan dari regulasi, artinya undang-undang yang ada itu perlu kita kawal bersama-sama agar bisa diimplementasikan oleh seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat kita. Nah, mungkin itu upaya-upaya yang dapat didapatkan
upaya-upaya dalam memperoleh hak-hak untuk kaum disabilitas di pengadilan. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin banyak saya nambahin ya, karena cukup jelas untuk dijelaskan oleh narasumber yang pertama kita ini, Mas Asraf tentunya. Mungkin dari saya itu ini hanya menambahkan dalam ini kita harus menekankan atau menguji lagi terhadap kompetensi para penegak hukum mengenai difabel. Karena kan yang receh gitu loh untuk menangani kasus difabel itu sendiri. Karena kan tidak untuk menangani kasus difabel itu membutuhkan aparat yang lebih kompeten. Ya, lebih kompeten gitu ya. Yang Ece yang hanya mengharapkan duit. Seperti itu. Terus juga ada ini, karena kan dalam proses persidangan pasti tentunya ada juru bahasa terhadap para difabel itu sendiri. Kita juga harus menguji, juga makin memperkuat tes atau prosedur untuk menjadi juru bahasa di persidangan dalam menangani kasus difabel, supaya tidak ada kata atau maksud dari keterangan difabel yang disampaikan kepada oleh pendampingan penasihat hukum itu sendiri, supaya tidak ada hal-hal rancu untuk didapat dari hakim itu sendiri. Seperti itu. Untuk closing statement kira-kira ada satu quotes yang bagi saya itu bisa merubah cara pandang seorang terhadap yang lain, yaitu kau adalah aku yang lain. Nah, bagi saya kata-kata itu bisa merasa apa yang mereka rasa, kita bisa merasa apa yang mereka rasa. Mungkin cukup dari kami pembahasannya ini. Dari podcast kami pada hari ini bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi langkah penting untuk memastikan mereka mampu mengakses dan memperjuangkan hak-haknya. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, akses keadilan yang inklusif dapat terwujud. Oke, jadi terima kasih kepada narasumber pertama dan kedua atas penjelasannya. Sama-sama. Saya juga terima kasih untuk undangan hari ini. Mungkin saya tidak seberapa penjelasannya. Siap. Oke. Dan kepada saya Devita Putri dan teman saya Sri Muhammad Juwandani. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.